Kalau biasanya kita harus ganti resep atau ubah grind size buat ngatur flow rate, bagaimana kalau ternyata ada dripper yang flow rate-nya bisa diubah cuma dari cara kita ngerin filternya? Nah, kenalin nih, ada dripper panca dari Suji Premium Handcrafted. Pertama-tama kita mau terima kasih dulu buat Suji Premium Handcrafted yang sudah mengirimkan dripper panca ini untuk kita coba dan kita review. Jadi kita udah ada kedatangan dripper yang namanya panca, yang adalah kolaborasi antara John Eduardo Salem Inocencio, juara 1 Qatar National Brewers Cup 2025, bersama Oscar Gozal dari Eat Coffee Right Repeat dan Suji Premium Handcrafted. Nah, menariknya dripper ini resmi dirilis pada tanggal 1 Juni bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Nama panca sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti 5, sekaligus terinspirasi dari filosofi dasar negara Indonesia. Nah, secara bentuk, panca berada di tengah-tengah antara V60 dan Kalita Wave dan memang dirancang menggunakan filter Kalita Wave. Nah, sekarang kita akan coba buka drippernya. Oke. Yang pertama kita dapat satu kotak isinya panca. Yang kedua kita langsung dikasih paper filter. Kemudian yang ketiga kita dikasih apa ini? Cup Samya Sami 50 clear. Ini apa ya Samya Sami? Cup ini. Oke. Jadi ini adalah cup yang bisa dipakai untuk minum. Ini bentuknya mirip server, sebenarnya kecil, tapi sangat menarik. Oke. Kemudian kita ada satu lagi, kita dikasih server Samya Sami ukuran 550 mili. Oke, ini bagus juga. Nah, ini ada Samya Sami. Oh, ini mirip ya dengan ini ya. Oke, sangat menarik. Ini kalau dari kotak ya, kita lihat di bagian depan ada desain. Oke, ini di bagian depannya ada desain, terus di sebelah kanan ya. Oke, sebelah kanan atau kiri, tergantung kita lihat dari mana. Ada tulisan John Edward Salem Inocencio is proud Pinoy. Pinoy itu dari Filipina. Orang Filipina menyebut diri mereka Pinoy. Who strive overseas and life by slogan as passionate brewer, lifetime competitor with so much resilience. He won first place in 2025 Qatar National Brewers Cup after representing in World Coffee of Jakarta in May 2025. He continued to embrace the value and growth that he learned visiting Indonesia. His logo was inspired by shooting target with focus and dedication. He indicates that nothing is impossible. Terus pertanyaannya ada, how are you today? Di sini juga dia ada tulis di sini panca is made from high quality food grade, bla 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 bla. Dan kita akan buka. Nah, kita di sini dapat stiker panca, kemudian ada hello, ya ada kertas yang tulisannya Suji Premium Handmade Glass Products, Red dripper, server, teapot, drinkware, container, lifestyle, custom design. Kemudian ada di sini, nah ini bungkusnya kalau pakai kain-kain gini mirip kayak bungkusnya Oreo juga pakai kain-kain kayak gini. Kemudian kita buka dan kita dapat dripper panca. Oke. Ini materialnya menarik, desainnya menarik, terus kita dapat stick kayaknya untuk ngaduk. Nah, material drippernya ini adalah dibuat menggunakan Ecozen. Tulisannya Ecozen, material food grade yang dikenal ringan, tahan panas, dan memiliki kejernihan yang sangat baik. Jadi, selain nyaman digunakan untuk brewing sehari-hari, tampilannya juga terlihat bersih dan premium. Kemudian, bagian yang paling menarik ada di karakter flow rate-nya. Nah, dengan desain dasar yang unik, kita bisa mengubah kecepatan aliran hanya dari cara melakukan rinse filter. Ini klaim dari mereka, bukan klaim dari gua belum coba. Untuk mendapatkan flow rate yang lebih cepat, katanya saat rinse cukup tekan paper filter sampai menyentuh 5 bilah di dasar dripper. Posisi ini membuat aliran air lebih lancar dan ekstraksi berjalan lebih cepat. Katanya. Kan gue belum coba nih, nanti gue akan coba. Nah, kemudian sebaliknya, kalau ingin flow rate lebih lambat, cukup lakukan rinse seperti biasa tanpa menekan filter. Akan ada sedikit jarak antara dasar filter dan bilah dripper yang bisa membuat aliran lebih tertahan, sehingga kontak air dan kopi menjadi lebih lama. Katanya. Kan kita belum coba. Izin. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan coba tes ya. Kita akan coba tes pakai kopi Indagiri Mosto Natural, kopi baru kita. Tapi kopinya belum ada, guys. Mana kopi kita hari ini?
Oke, gue udah lama nggak syuting, kayaknya udah sebulan gue nggak syuting. Jadi Maaf ya, ternyata kopinya si Sola Tibusan. Jadi, kopi yang akan kita pakai hari ini adalah kopi dari Sulawesi. Ini adalah kopi yang baru pertama kali kita coba dari salah satu prosesor favorit kita, yaitu adalah Sisola. Nah, Sisola ngeluarin kopi ini dengan proses wash dari kampungnya Tibusan. Nah, ini adalah salah satu daerah yang juga pertama kali kita dengar. Daerahnya sebenarnya mirip-mirip Tanah Luwu, jadi mungkin ada di region yang berbeda, tapi masih dalam region Tanah Luwu. Kopi kita dulu kan kalau dari Sisola ini Tanah Luwu, yang paling terkenal. Nah, sekarang ini adalah Tibusan. Kemudian prosesnya wash, ketinggiannya 1100 sampai 1400 meter di atas permukaan laut dengan varietas yang mix. Ada Tipika, Lini S, dan Jember. Tasting notes-nya red apple, black tea, dan brown sugar. Gambarnya apa itu, Koko? Gambarnya itu. Gue udah damai banget sebulan gue nggak dengar pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi ya gue nggak perlu jelaskan, sekarang gue ditanya lagi. Ini adalah gambar burung kasuari. Benar kan? Jadi ini adalah burung maleo Sulawesi. Nah, ini adalah salah satu jenis burung yang mungkin bisa ditemukan di daerah sana. Maleo tuh ada lagunya. Oke, jadi ini burung maleo. Nah, burung maleo, kemudian di belakang ada gambar pegunungan dari daerah Tibusan. Nah, kita akan coba seduh kopi ini hari ini menggunakan dripper panca, menggunakan kertas yang dia kasih, menggunakan server yang dia kasih, dan kita akan menggunakan scale dari Mavo yang terbaru, yang kemarin kita sudah review. Oke, nah, berdasarkan keterangan yang mereka bilang, kalau mau mendapatkan flow rate yang cepat, tempelkan paper filter ke dasar. Kalau mau mendapatkan flow rate yang lebih lama, paper filternya jangan nempel ke dasar. Sebenarnya adalah kalau paper filter nempel ke base, akan ada kontak antara base dan paper filter. Sehingga adanya kontak antara base dan paper filter itu akan membuat flow rate itu jadi lebih cepat. Tapi kalau misalnya paper filternya nggak nempel sama base-nya, justru jadinya flow rate-nya akan lebih lama. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang cukup dasar. Makanya ada beberapa jenis dripper di luar sana yang mereka sengaja membuat tonjolan supaya tonjolan di dasarnya itu bisa nempel ke paper filter. Jika base nempel dengan paper filter, normally flow rate-nya akan lebih cepat. Dan kemudian, karena kopi kita hari ini adalah wash, gue pengen mendapatkan tingkat ekstraksi yang lebih tinggi dengan flow rate yang cukup lama. Jadi gue akan coba mengikuti saran dari mereka. Gue akan rinse biasa tanpa gue paksa tempelin paper filternya, dan kita akan coba hasilnya seperti apa. Nah, oke, sekarang Great People gue akan nyeduh dengan menggunakan resep yang di-share oleh Panca dan Suji dan John dan siapapun ini. Jadi kopi yang dipakai adalah sebanyak 12 gram. Kemudian airnya hanya butuh 180 ml dengan suhu 94 derajat Celcius. Kemudian grind size medium coarse 23-25 klik di Comandante. Sekarang gua akan pakai Comandante. Kita akan ikuti 2, 3, 4, 5. Oke, udah 25 klik. Gue pakai yang paling kasar. Gue nggak pakai 23, gue pengen yang paling kasar. Standarnya dia 25 klik. Kemudian kopi yang kita pakai sebanyak 12 gram. Oke, kopinya udah 12 gram. Kemudian kita akan giling. Gue akan masukin seperti ini, karena scale ini canggih banget. Kemudian gue akan masukin. Nah, gue akan ikutin resepnya. 12 gram, total air 180 ml, derajatnya 94 derajat. Komandantenya 25 klik. Dia bagi per 30 detik. First pour spiral dari center ke outside, totalnya 30 mili. Kemudian detik 30 dia suruh tuang lagi sampai dengan yang sama center outside sampai 80 mili, berarti 30 plus 50, berarti 30 50. Kemudian spiral pour outside to center, dibalikin tadi dari dalam keluar, sekarang dari luar ke dalam ke 130, berarti 50, 30 tambah 50 tambah 50. Kemudian 130 center pour to 150 mili. Nah, ini ada typo nih, ini salah ketik nih. Harusnya center pour to 180 mili. Suji, oke? Harusnya 180 mili, bukan 150 mili. Takutnya orang salah baca. Jadi, resep seduhnya adalah 30 mili, 50 mili, 50 mili, 50 mili. Jadi, totalnya adalah 180 mili. Menit kedua, enjoy. Nah, sekarang kita akan coba. Suhu air 94. Yang pertama adalah 30 mili, center keluar. Oke, terus tunggu 30 detik. Ini adalah scale yang sangat lumayan canggih. Jadi kita langsung tahu, oh ternyata rasio gua adalah 2,7 gram. 2,7 kali dari
gramasi gua. Kemudian gua tuang sampai 80 mili. Oke. Nah, kemudian tuangan ketiga dari luar ke dalam. Nah, gue sebenarnya sebagai orang awam, kalau gue dapat resep seduh seperti ini, gue akan sangat mengapresiasi jika si pembuat resep memberikan penjelasan kenapa harus dalam keluar, harus keluar ke dalam. Nah, ini sekarang dari luar ke dalam sampai 130. Dan ini sebenarnya adalah resep seduh yang mirip-mirip dengan resep seduh yang kita punya. Karena kita punya itu kita pakai 12 gram, total air kita adalah 200 mili. Kalau di sini agak sedikit lebih kecil, 180 mili. Tapi mungkin karena dia pakai grind size yang cukup kasar di sini. Sebenarnya nggak kasar-kasar banget sih, masih medium coarse ini. Nah, kemudian yang terakhir, center pour sampai 180 mili. Kalau kita lihat, bekerja nggak dia punya flow rate yang lebih lama? Menurut gua bekerja. Kenapa? Karena sekarang udah 2 menit, tapi airnya masih belum rata dan airnya masih menggenang. Jadi kita akan lihat di detik keberapa dia benar-benar kering, which is adalah detik ke 2 menit, sekitar 2 menit 20 detik. Sampai 2 menit 30 detik lah, karena masih ada tetesan. Jadi ini sesuai dengan yang dia bilang, karena tadinya dia bilang, ingat yang pertama, klaimnya adalah kalau misalnya paper filter tidak nempel ke base, artinya flow rate-nya akan lebih cepat, akan lebih lama. Tapi kalau paper filternya nempel ke base, katanya akan lebih cepat. Nah, habis ini gue akan seduh sekali lagi, dan gue akan tes apakah ini akan jadi lebih cepat. Total brew time yang tadi adalah 2 menit 20 detik. Nah, yang pertama gue akan coba dulu ini. Oke, kita pakai gelasnya. Oke, rasanya menarik, masih bersih, ada sweetness yang oke, tapi gue kurang merasakan ada brightness dari si teknik seduhan ini. Entah apa gara-gara rasionya atau drippernya, gue nggak tahu, tapi gue merasakan ini clean, manis. Oke, kemudian untuk gelas dari Suji sendiri, bentuknya udah unik banget, udah keren banget. Kemudian ketika kita melakukan adukan gini, akan ada terjadi aerasi. Nah, sebenarnya tujuannya baik, cuma sepertinya desain dari leher gelas ini agak sedikit menyulitkan ketika kita meminum. Kenapa? Karena ada liquid yang tertahan. Otomatis ketika kita minum, kita harus seperti ini. Harus sampai tinggi banget baru keluar. Atau kalau misalnya ininya doang yang kita tinggiin, nggak bisa, udah mentok. Jadi harus kita kayak gini. Jadi mungkin kalau gelasnya memang ditujukan untuk gelas, akan lebih baik kalau misalnya tidak ada lekukan, jadi lebih lurus. Mungkin tujuannya pengen nge-trap aroma, oke. Cuma akhirnya jadi kurang ergonomis dan agak sedikit menyulitkan ketika kita mau minum kopinya. Tapi Suji punya server ini oke banget. Gue suka nih sama server ini. Bisa aerasi, pas diaduk ada aeratornya. Kemudian secara aroma juga oke. Server oke. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan untuk nyeduh yang kedua, dan kita akan buktikan apakah memang kalau paper filternya kita tempelin dan kita paksa turun ke bawah, dia akan jadi lebih cepat. Kita akan coba sekarang. Nah, ini kita tempelin. Oke. Nah, salah satu kekurangan dari dripper ini, ketika kertas harus dipaksakan nempel ke base adalah secara paper filternya dia ngerucut ke bawah. Jadi kerut. Nih, kalau mau dilihat. Jadi dia mengkerut ke bawah. Dengan adanya pengkerutan ini, gue tidak tahu apakah yang akan terjadi, apakah jadi lebih optimal atau tidak. Oke, kita akan coba sekarang. Kemudian kita akan kembali giling dengan menggunakan grind size 25 klik. Kopinya kembali sebanyak 12 gram. Terus gue akan masukin kopinya yang paper filternya udah nempel ke base. Dan kemudian kita akan mulai nyeduh. Tiga 30 gram. Sampai 80. Salah satu hal yang gue suka dari dripper ini adalah materialnya yang menurut gue cukup tebal. Jadi kalau misalnya kita pegang, dia nggak kerasa panas, cuma anget dikit banget. Dan jika ada dripper dengan material yang setebal ini, artinya heat retention-nya akan sangat baik. Dan secara ekstraksi juga akan membuat coffee bed-nya jadi lebih optimal. Nah, inilah salah satu keuntungan pakai material yang kayak plastik dan tebal. Otomatis secara rasa, secara ekstraksi dia akan lebih stabil dan optimal. Dan tuangan yang terakhir sampai 180. Oke. Nah, tadi
Ekstraksi kita yang pertama kelar di 2 menit 20 detik. Sekarang apakah lebih cepat? Karena paper filternya sudah menempel di base, dan jawabannya adalah benar. Kenapa? Karena memang basic logiknya adalah kalau paper filter nempel ke base dari sebuah dripper, apalagi kalau drippernya flat bottom, itu akan memberikan flow rate yang lebih cepat. Makanya ada dripper-dripper kayak terakhir-terakhir tuh, mungkin yang paling awal buat ini si Tricolet. Pas gua tanding 2022, Tricolet sengaja pakai paper filter yang nempel. Nah, tapi Tricolet tuh walaupun dia nempel, dia nggak terlalu cepet karena dia ada dalam kondisi vakum. Oleh karena itu gue ganti pakai paper filter Kalita, dan ternyata paper filternya dan flow rate-nya jadi lebih cepat. Nah, kemudian Orea juga ngeluarin dripper yang base-nya bisa diputer-puter dan diganti-ganti, dan itu dia bisa ganti flow rate-nya. Dulu juga ada dripper yang collab antara Fahri dan Ko Andi, Someday Somehow. Gue lupa nama drippernya apa. Nah, itu juga mirip Orea yang sekarang, yang platnya bisa diganti-ganti. Jadi ada plat yang bisa nempel ke paper filter. Kemudian ada April, dan ya sesuai klaim mereka, ini bekerja dengan baik, dan sekarang gue akan coba rasanya seperti apa. Gue suka ekstraksi yang kedua, kenapa? Karena gue merasa aromanya lebih oke. Yang pertama tuh aromanya kayak lebih santai, tapi yang kedua nih aromanya kayak lebih tinggi gitu. Intensitasnya lebih tinggi. Oke, dengan base yang nempel dengan paper filter, dengan flow rate yang lebih cepat, gue merasakan tingkat ekstraksi yang lebih tinggi. Nah, ini terbukti dari grafik yang terdapat dari si Scale Mavo ini. Dia tingkat grafiknya, akhirannya lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Nah, dengan tingkat ekstraksi yang lebih tinggi, acidity yang dihasilkan jadinya lebih bright. Nah, acidity yang pertama tuh nggak terlalu bright, padahal grain size-nya sama. Nah, ini acidity-nya lebih bright, sweetness tetap ada, mouthfeel-nya tetap oke, aftertaste-nya tetap clean. Jadi sebenarnya, menurut gua, kalau kita mau optimal pakai dripper panca ini, lebih baik kalau Great People pakai paper filternya yang tempel ke si base-nya. Ya, ini sesuai dengan selera gue sih. Tapi kalau Great People juga pengen yang lebih lambat, ya nggak perlu tempelin. Tapi kalau gue sih, gue akan lebih optimal kalau paper filternya nempel ke base dari si panca ini. Sekarang, pertanyaannya, apakah gue merekomendasikan untuk Great People membeli dripper panca ini dengan harga 375.000? Dan kalau Great People memang punya budget lebih dan penasaran, pengen beli, ya Great People bisa dan boleh banget beli dripper ini. Kenapa? Yang pertama, ini adalah produk lokal kita dari Suji, dan Suji juga dari Bandung. Kita cukup bangga dengan Suji yang beberapa tahun terakhir dipercayakan untuk menjadi produsen dripper-dripper kelas dunia. Ada April Dripper, kemudian ada yang kita tahu juga ada UFO Dripper, bahkan sekarang ada Panca Dripper. Dan kita berharap brand Suji bisa selalu go internasional dan punya inovasi sendiri. Dan inovasinya inovasi yang original dari Suji sendiri, seperti dripper ini, supaya produk-produk lokal kita bisa berkembang dan bersaing di luar. Dan kita tidak selalu harus melihat keluar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dripper ini punya material dan bahkan ketebalan yang sangat baik. Gue sangat suka dengan dripper-dripper seperti ini, udah tebel, terus dia plastik, bahannya oke, heat retention-nya bagus banget. Jadi dengan heat retention yang oke, ekstraksi pun akan lebih oke, dan jadi lebih optimal. Seduhan yang kedua, dia langsung bright, dia langsung round, dia langsung aftertaste-nya juga clean gitu. Menurut gue dripper ini sangat-sangat layak kalau Great People punya budget lebih dan Great People mau beli dengan dripper di luar sana yang harganya sekarang udah 900.000 ke atas, udah hampir 1 juta, 700 ribuan. Dripper ini sangat oke untuk Great People beli. Tapi kalau misalnya Great People belum punya budget segitu, nggak apa-apa, Great People bisa nabung, dan dengan harga yang menurut gue masih sangat terjangkau, 375.000, daripada Great People beli rokok berapa bungkus sekarang, paling cuma 8 bungkus, 7 bungkus. Ya, Great People udah bisa dapat satu dripper panca ini. Yang tidak boleh Great People lupakan adalah Great People harus cek Tokopedia, cek Shopee, shop Tokopedia kita, TikTok Tokopedia, apapun itulah dari website kita ada kopi dari Tibusan Wash yang ada burung maleo. Oke, jangan lupa jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa share jika Great People merasa video ini bermanfaat. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.